Nonton video di channel Bijonta ya, saya ada ceramah tentang YouTube itu cuy. Ya, kakak saya suka desain grafis. Tapi tolong dong, sejak kapan kakak saya ganti kelamin menjadi pria ya? Reza Arab dan Eno Bening. Ini benar-benar legend-legendnya zaman dulu ya. Pretty rich. Rere. Oke, kembali dengan saya Irfan di channel Irfan 140. Dan hari ini kita bakal coba melakukan reaction time, man. Oke, jadi saya hari ini bakal coba ngebuat video reaction lagi ya. Jadi kita bakal coba reaction. Dan beberapa minggu ini adalah reaction yang sangat kalian request. Bang, reaction bang, tolong. Ya, yaitu reaction Irfan 140 Drama Live ya. Karena baik banget yang request untuk saya menonton videonya dia. Bang, coba reaction bang. Ini saya reaction ya. Oh ya, dan kalian yang mau beli topi kece banget, ada FN RR, kalian bisa langsung beli di irfandistro.com men. Buruan langsung download irfandistro.com, link di deskripsi ya. Kalian lihat dong, sekarang itu makhluk Mars itu benar-benar menguasai bumi. Kalian lihat, di antara semua ini viewsnya yang mana yang paling banyak? Hanya dalam satu minggu 403.000 gitu. Ini 2 minggu 300. Ini aduh, Nihongo Jeremo, siapa sih namanya? Jerome Pauline aja 126.300, 303, Panjai 336 gitu loh. Makhluk Mars itu on the title pasti bakal banyak yang nonton ya. I can't believe this man. Oke, di sini tuh kayaknya durasinya punya saya paling panjang. Oh, adek. Parah, nggak bisa nih yang buat Drama Live kurang panjang nih, harusnya lebih panjang sih. Pokoknya baik banget yang saya nyuruh untuk saya reaction ini. Jadi saya bakal coba reaction Drama Live Indonesia channelnya. Ya ini bukan saya yang suruh, dia emang suka buat Drama Live orang-orang terkenal. Dan karena kalian banyak banget yang nyuruh saya, bang Drama Live bang, ternyata sudah ada yang buat gitu. Kayaknya nggak ada gunanya lagi saya untuk ngebuat gitu loh ya. Mungkin walaupun bisa saya buat dengan story yang berbeda ya, teman, lihat aja ntar ya. Oke, mari kita langsung nonton 10 menit cuy. Drama Live Indonesia. Survei mengatakan bahwa suara mbak-mbaknya medok. Banyak nih yang nonton tapi nggak subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe hingga tombol yang merah itu, dan juga tekan loncengnya. Ya udah, ya. Pastinya Subscribe karena guys. lonceng Anda bahagia kami. Langsung guys, apa nih? Bagi para pencinta game, mungkin sudah tidak. Bahkan kenapa makhluk Mars warnanya warna biasa ya? Asal Anda tahu, saya dulu waktu bocah warna muka saya ungu kayak Bapak Thanos ya. Salah sudah ini. Nggak bisa ini. Asing lagi dengan nama Irfan 1140. Ya. Memiliki nama asli Andi Irfan atau Andi, pakai I, nggak pakai Y dong. Andi. Sebenarnya nama saya itu ada 2 cuy. Nama dari orang tua saya. Karena baik banget. Ada yang bilang Andi Irfan, siapa? Irfan, siapa sih nama yang bener? Oke, sebenarnya nama saya itu, nama pemberian orang tua itu ADIY. Bukan Andi ya. Andi itu nama di akte. Karena yang buat akte tolol, I don't understand man. Nama asli saya dari orang tua sebenarnya ADIY, Adi Irfan, nama dari orang tua. Cuman yang buat aktenya salah, jadinya Andi. Ya udah ya. Dan itu sebenarnya bukan pakai Y, pakai I cuy. lebih dikenal dengan sapaan Irfan. Lahir di Balikpapan pada 4 November 1990. Balikpapan, saya lahir di Mars ya. Saat itu saya ceritakan singkat jelasnya. Pada saat itu bapak saya Thanos lagi mulung. Thanos belum kuat pada saat itu ya. Lagi mulung terus batuk keluar saya. Nah itu sebenarnya yang terjadi ya. Nah, nantilah saya buat Drama Live versi Mars ya. Ini versi bumi kayaknya. Kecil dirinya sudah menyenangi dunia kreatif seperti menggambar, kaligrafi, dan videografi. Hingga Ya benar, saya dulu suka gambar dari kecil, bahkan ya dari saya SD saya emang suka gambar, kaligrafi. Bahkan bagi kalian yang tidak tahu, saya waktu SD itu selalu juara kaligrafi, juara 1 ya. Kenapa? Karena cita-cita saya ingin menjadi ustadz cuy pada saat itu. Anjay. ketika duduk di bangku kelas 6 SD, ia mengembangkan hobinya pada dunia kreatif
dengan mencoba hal baru yaitu gambar animasi. Benar. Saat itu ia hanya menggunakan aplikasi sederhana seperti Microsoft Paint dan juga belajar editing video. Ya dulu saya emang buat animasi karena dulu tuh saya nggak tahu aplikasi animasi itu pakai apa, jadi saya ulik-ulik sendiri gitu loh. Kalian harus berkreatif cuy, menggunakan seadanya ya. Bahkan saya pakai Paint, saya gambar satu-satu Paint ya, bukan Akatsuki cuy. Saya gambar satu-satu terus saya masukin ke Movie Maker, itu kayak Premiere zaman sekarang. Itu Movie Maker itu aplikasi editing punya Windows zaman dulu. Ya jadi saya bingung buat animasi gimana, ya udah saya mikir aja, oh saya punya Paint sama Movie Maker bawaan dari Windows-nya. Jadi ya saya berkreatif di sana ya. Dengan menggunakan aplikasi Windows Movie Maker untuk Ya. membuat animasinya. Kecintaannya pada bidang Ini ini siapa ini? Ini Thanos apa? Kenapa ada Thanos? juga ia banyak pelajari dari sang kakak yang juga menekuni dunia desain grafis. Ya kakak saya suka desain grafis. Tapi tolong dong, sejak kapan kakak saya ganti kelamin menjadi pria ya? Saya laki-laki paling tua cuy, kakak saya 2 biji cewek ya. Baru tahu kakak saya bisa bunsin Di aja. awal mempelajari bidang editing video, ia mulai dengan membuat konten video-video lucu atau zaman sekarang lebih dikenal dengan sebutan meme Ya, dari benar. animasi Avatar The Legend of Aang. Tak sampai di situ, Erpan yang selalu haus akan belajar. Haus akan belajar, anjay, bagus. Ya baik kalian yang tahu, dulu itu saya suka buat kayak video-video lucu, zaman sekarang disebutnya meme cuy. Dulu itu meme itu bukan gitu ya, meme zaman dulu itu yang masih gambar troll, masih si Yoming, yang masih cuman gambaran komik lah ya, belum video. Jadi sebenarnya saya ini udah meme lord dari dulu gitu. Saya dari kelas 6 SD saya sudah membuat video-video Avatar The Legend of Aang menjadi lucu-lucu, dan itu sekarang jadi meme gitu. Hal seperti itu jadi meme ya. Can't believe this man. Terus mengembangkan skill editingnya, Dan khususnya pada dunia Mbak kalian animasi. nanya, Mbak tahu dari mana Mbak? Bener nggak ini? Ya sebenarnya ini tuh bener guys. Kenapa bisa bener? Karena saya udah buat videonya dulu tahun 2017, perjalanan Erpan dari dari 0 sampai setengah juta subscriber. Ini masih 500 kayaknya pada saat itu, sekarang udah 5 juta ya. Nah, di sini videonya 30 menit. Di sini saya cerita gimana perjalanan saya dari benar-benar 0 sampai sekarang, cuy. Jadi kemungkinan dia nyari referensinya dari video ini ya. Karena di sini udah dijelaskan, karena menurut saya semua yang ada di sini itu pasti dari video ini, cuy. Ketika SMP, Karena mau dari mana lagi gitu ya. ia belajar membuat animasi dengan aplikasi yang lebih canggih seperti lebih canggih, Pivot Animator dan Adobe Flash. Ya baik kalian tahu saya Sejak hobi SMP buat pun, animasi ya. Erpan sendiri sudah sering melihat video di YouTube dan beberapa kali ingin mencoba upload video, namun belum paham cara menggunakannya. Ya benar. Dulu, YouTube dan konten creator belum se-hype seperti sekarang. Ya, benar juga itu. video dan konten creator dari Indonesia masih sangat sedikit dan rata-rata Sangat-sangat sedikit cuy. Dikitnya itu terlalu sangat ya. Sekarang udah terlalu banyak YouTuber Indonesia gitu. didominasi oleh konten lip sync. Ya, Erpan pada saat itu banyak masih lip sync ya. terinspirasi Masih dan Brip menonton to video Norman. YouTuber Indonesia lama seperti YouTuber gaming Django 0410. Ya, ini Django ini adalah salah satu Lord saya ya. Ini bener-bener inspirasi saya dulu gitu loh. Django dan Ewing itu kayak saya sama Zenmato zaman dulu ya, masih saing-saingan cuy. Ewing HD, Pandov, Arkasel, Reza Arab, dan Eno Bening. Ini benar-benar legend-legendnya zaman dulu ya. Ada Django, pokoknya yang paling benar-benar legendnya itu 2 orang ini, Django sama Ewing, yang benar-benar bersaing cuy. Istilahnya top nomor 1 sama nomor 2-nya YouTuber Indonesia pada saat itu ya. Erpan akhirnya membuat channel YouTube pada Anjay. tahun 2011 ketika dirinya masih SMP dan Ya, turut masih SMP, mengikuti cuy. tren lip sync kala itu dengan membuat video lip sync seru-seruan bersama teman-temannya dengan lagu Lazy Song dari Bruno Mars. Video BTW ini video lip sync-nya masih ada ya, 11 tahun yang lalu cuy. Di channel BJ Onta ya. Videonya masih ada ya. Ini waktu SMP masih goblok-goblok banget ya. Kalau ini bocah. Dulu masih main paret anjing. Video inilah yang kemudian menjadi video pertama yang Erpan upload ke channel YouTube pertamanya yang ia beri nama Erpan Hike. Nama channel ini ia buat karena terinspirasi dari channel YouTube Ewing HD. Ya sebagian tahu nama channelnya Erpan Hike. Karena dulu kan Ewing HD kan high definition. Jadi saya buat hike juga gitu loh, masih zaman-zamannya meniru dan belum menemukan jati diri sendiri ya.
begitu cuy. Makanya banyak banget youtuber sekarang yang baru itu yang kayak niru-niru dari youtuber besar itu nggak salah, tapi jangan keterusan cuy. Kalau bisa jadi diri sendiri ya, karena orang-orang sekarang taunya karena diri saya sendiri gitu loh, bukan karena meniru orang lain. Ia menganggap Hitsted terdengar keren, makanya ia membuat nama serupa yaitu Hyde yang ia anggap keren juga. Sementara Erpan adalah nama yang ia buat sendiri karena tak ingin menggunakan nama asli. Ia menganggap Erpan merupakan karakternya di YouTube. Di channel tersebut, Erpan juga beberapa kali mengupload video, namun belum terkonsep dengan baik. Ya benar, saat itu masih buat video nggak jelas banget ya. Dan saya emang sengaja buat Erpan ya, karena saya nggak mau jadi diri sendiri aja di YouTube cuy. Saya pengen ngebuat sebuah personality baru dari dulu ya, karena saya itu nggak mau bener-bener kayak sifat asli sama sifat YouTube itu sama cuy. Kala itu ia karena YouTube itu cuma untuk entertain dan menghibur ya. Mengupload beberapa konten gaming juga seperti Lost Saga. Lost Saga anjing, game udah mau bangkrut guys. Dulu hero permanen saya ada banyak, ada 11 apa ada 10 gitu ya. Sekarang udah nggak pernah saya mainin lagi anjir. Aduh, terlalu pay to win sekarang cuy. Erpan semakin serius dengan passionnya pada dunia kreatif dengan masuk jurusan teknologi multimedia di SMK Airlangga. Wah, SMK Airlangga, ntar ini setelah video ini pasti saya dibangga-banggakan sama guru-guru saya di Airlangga ya. Padahal dulu Anda suka marah-marahin saya ya. Tolong, apalagi dulu saya suka telat guys. Shit man. Skillnya makin terasah. Ia mulai mengenal skillnya semakin terasa sangat salah. Kenapa? Karena bukannya saya sombong apa gimana ya, tapi masalahnya waktu saya masuk Airlangga, semua yang saya pelajari di sana itu sudah saya bisa duluan gitu loh. Itu misalnya misalkan nih kayak belajar ngedit, animasi, gambar, itu yang dipelajarin di Airlangga itu pelajaran-pelajaran yang sudah saya bisa dari SMP gitu ya. Terlalu basic gitu. Jal ganti Jal, pelajarannya ganti Jal yang lebih advance ya. Rizal guru saya guys. Baik kalian yang nggak tahu ya. Parah ya Jal. Ya bukan ya kurang ajarnya. Emang guys gurunya masih muda guys. Jadi saya itu nggak manggil apa namanya Pak, saya panggilnya nama ya. Nggak tahu, kurang ajar aja kayaknya guys. Dengan aplikasi After Effects dan mempelajari tutorialnya dari channel Tara Arts. Baik, Tara Art guys. Ya bagi kalian yang nggak tahu, video saya dulu yang Hancock yang terbang itu saya belajarnya dari Tara Art. Thank you Bang Tara yang mengasah skill saya ya. Masa ini Erpan juga mulai bertekad untuk membuat channel YouTube dengan konten khusus gaming seperti YouTuber yang menginspirasinya, yaitu Django 0410 dan Hewing HD. Apa ngomongnya Hewing gitu? Ewing woy, bukan Hewing. Sekarang Ewing Ewing udah nggak main game lagi guys, udah apa namanya, udah setan-setan ya. Dulu saya nonton Ewing tuh dari dulu dia masih kuliah anjir. Saya dulu masih SMK atau SMP gitu, dia masih kuliah, masih skripsi. Astaga, sekarang saya udah gede, dia juga udah gede, udah lulus sekarang cuy. Alhamdulillah ya, udah sukses lah anjir. Hingga pada tahun 2014, Erpan pun membuat channel YouTube baru yang ia gunakan hingga sekarang. Saya buat channel YouTube baru cuy, Erpan 1140. Karena pada saat itu channel YouTube saya yang lama yang jadi Bijonta sekarang ini itu nggak jelas gitu loh ya. Kayak saya itu bingung mau dibawa kemana arahnya. Mending saya udah saya buat channel baru aja kali ya untuk khusus gaming gitu loh ya, karena saya emang suka main game juga kan dari dulu. Angka 1140 ia ambil dari tanggal lahirnya yang dibalik. Angka 11 yang merupakan bulan kelahirannya dan 04 merupakan tanggal lahirnya. Ya, jadi 11 ini bulan lahir saya, 04 itu tanggalnya cuy. Bisa juga dibalik aja dari belakang cuy, 0411. Ini kucing apa sih dari tadi anjing? Sabar guys, saya lusin kucing saya lu ya. Di awal channel ini, Erpan memulai konten video gamingnya pada game horor dengan video pertamanya 14 Januari 2014 ya, The Midnight Man yang ia upload pada 14 Januari 2014. Ya guys, benar. Erpan kala itu mampu mengupload video-video di channelnya 2 hingga 3 kali dalam sebulan. Sebenarnya Erpan 2 sampai 3 kali, sekarang setiap hari anjir, jadi pekerjaan ya. Shit man. Keinginan bisa lebih aktif lagi dengan lebih sering mengupload video di channelnya. Namun, ia keterbatasan ruang untuk syuting secara bebas di rumahnya. Hal ini tak membuat Erpan menyerah. Ya guys, jadi kalian yang nggak tahu, dulu itu saya tuh mau rekaman nih. Tapi di rumah saya tuh saya nggak punya kamar, tapi itu nggak ada pintunya. Jadi kayak Free Fire ya.
Jadi saya punya kamar itu gorden doang cuy. Jadi nggak ada pintunya. Baru di rumah saya itu selalu rame. Jadi kalau misalkan saya rekaman nih dulu nih, saya itu rekaman main game teriak-teriak, itu saya dikatain sama kakak saya, sama mas saya, kau ngapain sih nggak jelas digituin anjing. Sumpah, siapa yang nggak ngedown guys, ingin melakukan hobinya tapi malah dikata-katain ya. Cobaan. Jadi dulu itu saya ngerekamnya itu selalu saat-saat di rumah nggak ada orang atau enggak saya ke rumah teman saya cuy. Segitu niatnya saya nge-YouTube ya. Pada saat itu saya nggak tahu kalau bisa dapat duit. Saya itu juga nggak tahu karena saya pengen buat aja gitu loh. Dengan mencari rumah temannya yang kosong untuk dijadikan Ya, tempat ini rumah syuting teman saya ya. video gamingnya. Saya pertama kali rekaman di rumah teman saya ini dan namanya itu Bim Bim, saya masih ingat ya, Bim Bim anjing. Bimo ya. Nggak tahu sudah kemana orangnya, kayaknya udah kuliah dah. Itu Erpan bahkan tidak mengetahui kalau YouTube bisa menghasilkan uang. Ya pasti Ia saya nggak tahu cuy. berpikir untuk aktif di YouTube karena tujuannya hanya ingin mengembangkan skill videografi dan Ya, gaming benar. yang ia senangi. Saat SMA, Karena Erpan hobi juga aja, mulai cuy. mengenal game Minecraft. Game ini membebaskan pemainnya untuk melakukan kustomisasi karakter, goals, sampai dunia di dalam game. Ada 3 mode dalam game Minecraft, yaitu Survival Ini Mode, kenapa malah di mana jelasin pemain Minecraft, memiliki anjing? keterbatasan sumber daya, Hardcore Mode, yang jika pemain mati harus mengulang kembali pembangunan Ya desanya udah dari ya awal. udah Dan tahu yang udah paling tahu. tinggi adalah Creative Mode, di mana pemain bebas mendesain dunia game yang sedang dimainkan tanpa keterbatasan sumber daya. Ya benar. Kemudian ini menjadi konten gaming yang Erpan tekuni sejak video main game Minecraft pertamanya pada Juli 2014. 2014 anjing. Erpan memang menyenangi game dengan tema survival. Ya guys, kenapa saya mainin Minecraft? Karena pertama nih, emang game itu seru banget sumpah, apalagi dulu ya, zaman-zaman saya SMK itu. Ya, guys, jadi dulu itu saya emang lagi suka-sukanya main Minecraft ya, karena game itu bagus banget cuy. Saya selalu menemukan hal baru di Minecraft ya, dan itu adalah salah satu game yang bisa saya mainin itu dan ngerekam itu nggak nge-lag gitu loh. Jadi benar-benar luar biasa ya. Serta lewat game Minecraft, ia merasa dapat berkreativitas dengan luas. Ya benar. Kita Seiring bisa buat berjalannya rumah-rumah cuy. waktu, channel Erpan pun semakin berkembang. Ia mulai explore berbagai macam jenis game selain Ya. Minecraft. Saya Video mulai yang coba sering main game lain diunggahnya ya, karena tak hanya mengenai dulu saya kenapa gak main game lain, karena ya itu balik lagi laptop saya dulu jelek banget cuy, nge-lag main Minecraft anjing 30 fps ya. Bayangkan kalian main Minecraft 30 fps cuy. Jadi saya nggak bisa rekam game lain setelah saya udah dapat gaji dari YouTube pertama saya, dan saya beli komputer dan saya kan baru memulai game-game baru cuy, mencoba game karena saya emang dasarnya gamer gitu, suka main game ya. Ada juga game Jangan naik, tutorial, jangan tips and trick, unboxing, game review, hingga prank. Game Bahkan review, terkadang kapan saya Erpan review pun game juga boy? menampilkan karya animasinya sendiri. Ya saya pernah buat animasi dulu cuy. Ia juga menyadari penonton video-video YouTube-nya kini tak hanya remaja dan dewasa, namun juga anak-anak. Bocah-bocah Untuk itu ia apalagi berusaha untuk tidak apalagi zaman-zamannya Minecraft itu bocah semua anjing, help. Pasti sekarang Anda semua yang nontonin saya dari dulu sekarang udah pada gede kan? Pasti tidak menonton channel saya lagi. kata kasar pada setiap videonya. Wah, apa? Namun anak. Untuk itu ia berusaha untuk tidak berkata kasar pada Berusaha tidak berkata kasar guys. Tidak berkata kasar. Ini infonya kayaknya info dari video yang dulu ya, yang ini nih. Yang 2017. Sekarang sudah beda. Sudah don't give a shit ya, capek anjing berpura-pura cuy. setiap videonya. Namun tetap menarik penontonnya dengan gaya bicaranya yang khas, lucu dan santai. Kerebu kucing anjing. Erpan yang menyenangi dunia gaming tak lantas membuatnya lupa akan kewajibannya sebagai pelajar. Wes. Terbukti ketika tahun 2016, ia berhasil lulus dari SMK Airlangga Balikpapan dengan nilai tertinggi di jurusan Teknologi Multimedia yang total nilainya 45,75. 45,75 guys. Saya ya emang bener pada saat itu saya juara 1 untuk pas kelulusan multimedia. Semua teman kelas saya bantai ya dengan kekuatan skill dewa saya cuy. Jadi yang lain-lain saya tamparin semua ya. Harusnya saya yang jadi guru di Erlangga itu, sumpah dah buset. Ketika lulus, Erpan sempat mengalami dilema. Wah, Apakah dilema, akan anjay. melanjutkan kuliah, kerja, atau fokus pada YouTube yang dinilai belum pasti. Ya benar, pada situ Hingga saya pada sempat dilema akhirnya, guys. Ia memilih fokus ke YouTube dan menyatakan keseriusannya ini pada orang tua. Ya jadi pada saat itu ini adalah saat-saat yang sangat genting ya. Udah lulus, bingung mau kuliah
bisa dapat title, kerja dapat duit. Apa YouTube yang tidak pasti? Yang mana yang saya pilih? Benar. Ya kalian lihat saya sekarang ngapain ini, nggak jelas kan? Itu sudah cuy. Saya memilih pilihan yang tidak pasti ya. Mengambil jalan yang sangat berbahaya cuy. Erpan akhirnya meminta dibuatkan kamar khusus untuk studio syuting konten YouTube-nya. Benar, jadi pada saat itu saya benar-benar kayak anjir lah, udah lulus ngapain ya kerja, males kuliah, apalagi belajar lagi anjing, tolong. Taruh guys, minum dulu guys. Ya jadi pada saat itu saya bilang sama saya, I wanna do YouTube man. Kalau misalkan saya tidak menghasilkan selama beberapa bulan, kick Aing dari rumah ya. Amazing ya. Dan lihat sekarang, sudah di kick saya guys. Karena jadi anak haram. Dengan keyakinannya, Erpan Boys, sangat berharap kenapa jadi ganteng ini guys? YouTube dapat menghasilkan baginya kelak. Baginya kelak, Bermodalkan ya uang bener, guys. secukupnya untuk membuat studio serta Ya, peralatan bener, guys. syuting seadanya seperti laptop dan mikrofon yang menggunakan headset. Erpan akhirnya serius menekuni hobinya ini. Pakai headset guys. Ya kalian yang nggak tahu, dulu itu saya bener-bener kayak udahlah barang seadanya aja, yang penting itu lakuin aja dulu gitu loh ya. Do it till you make it man. Anjay, kayak nonton video di channel Bijonta ya. Saya ada ceramah tentang YouTube itu cuy. Nah ini guys, mikrofon legend yang saya bilang ya. Ada mic teman-teman, mic legend. Ya, guys. Oke. Ini mic dari headset nih. Ini kalau Sini itu kasih- ada ntar dijelasin mic, ya. teman-teman, mic waktu pertama kali saya YouTube, mungkin saya kasih lihat videonya. Coba lihat bapaknya. Oke, itu dia teman-teman. Isinya kaos kaki, tisu dan Gameboy. Mantap. Gue udah ngerem filter anjing. Oke, jadi Ya baik kalian nggak tahu kenapa dulu sebenarnya saya pakai headsetnya kan bisa nih ditaruh sini. Kenapa harus dilapisin kayak gini cuy, dan mic-nya ditaruh di dalam. Pertama supaya suaranya itu nggak keluar, maksudnya nggak kayak gitu tuh, nggak bangin angin. Dan yang kedua adalah supaya kelihatannya lebih kayak YouTuber cuy, lebih kayak profesional. Kayak gini kan kelihatannya mic-nya nih hitam, ada gininya, kelihatannya kayak mic nih, lihat nih. Padahal sebenarnya itu adalah kaos kaki, baru Anda semua tertipu ya. Makanya lampaui kreativitasan kalian cuy. Jangan apa-apa itu kurang biji lu kurang woi. Alasan mulu gak ngelakuin juga please lah ya. Jika benar bisa menghasilkan, Nah, sini maka guys, ia akan setelah lulus ya. melanjutkan karirnya di YouTube. Udah ganteng ini, udah ganteng. Hingga tahun 2017, Erpan sudah mendapatkan silver play button Nah kan 2017 ini berarti infonya info lama dari gitu loh ya. YouTube. Sejak mendapatkan silver play button dari YouTube, Erpan pun semakin gencar Anjay. mengembangkan channel YouTube-nya. Hal itu pun dibuktikan dengan sejumlah video yang terus rutin diunggahnya, hingga jumlah subscribernya terus Sekarang udah naik. 2020 boy. Kini channel Erpan 1140 sudah memiliki 5 juta subscriber. Boy 5 dan juta Erpan guys. sudah menggugah Thank you guys, thank you semua para biji 5 juta. Jadi kalau misalkan biji 5 juta berarti dikali 2 jadi 10 juta. Jadi ada 10 juta ya karena sepasang cuy. Luar biasa kalian semua ya. sebanyak 980. Kalian bayangin biji manusia dikumpulin di satu tempat ada 10 juta. Meninggal. Dua video. Menurut noxinfluencer.com, channel YouTube Erpan 1140 menghasilkan 251 juta hingga 880 juta tiap bulannya. Ini info dari mana? Tolong. 251 juta hingga 880 juta anjing. Aduh. Guys, ini duit semua ya. 250 juta. Oh tentu tidak, 2 bulan ini tidak menyampe segitu. Kenapa? Karena dolar kuning. Tolong, mungkin kalau dulu bisa kali ya sampai segitu ya. Kalau misalkan sekarang gara-gara dolar kuning dasar YouTube Anda pengen teriak saya ya. Kalian tahu YouTuber ini semenjak peraturan dolar kuning, jadi youtuber itu mulai menurun penghasilannya. Nah apalagi sekarang ada Kopa ini lebih berbahaya lagi. Cuman akhir-akhir ini udah mulai naik lagi. Saya udah tahu caranya supaya tidak dolar kuning, yaitu jangan ngomong di Instagram cewek-cewek mendekat ya. Jangan ngomong kotor, nggak apa-apa ngomong kotor asal disensor. Terus jangan kekerasan, itu yang paling penting, kekerasan apalagi terhadap bocah. Apalagi reaction dari Instagram yang kalian kirim semuanya kekerasan. Wih sumpah orang Indonesia seneng banget kekerasan ya. Kayaknya kekerasan itu sama dengan lucu. Bagi saya tidak lucu men. Dolar kuning dong. I can't believe this man.
Sebagai YouTuber gaming, Kenapa Irfan ini bisa malah jadi fuckboy ya, jadi pemain mengelola channelnya ML? dengan Siapa sangat itu baik. Zingzuang Dari Zingzuang? Irfan kita belajar bahwa jangan pernah menyerah untuk selalu Anjay. belajar mengembangkan hal baru yang kalian sukai. Ya pokok betul kah? Terima kasih sudah menonton Habis channel guys. ini. Jadi gitu aja infonya ya. Ya hampir semuanya benar. Kenapa? Karena semua info ini dari channel saya juga ya. Karena semua infonya rata-rata dari channel saya yang ini nih, yang perjalanan dari 0 sampai setengah juta subscriber. Mungkin kalau kalian yang menonton, yang lebih lengkapnya lagi ini ada setengah jam cuy saya ngebacot ya. Ini waktu waktu setengah juta cuy, masih 500.000 berarti ya pada saat itu. Kalau kalian mau lengkapnya saya ngebacot ada di sini cuy. Atau nggak ada link di deskripsi, cari aja judulnya sendiri. Jangan males bodoh. Love this man. Ini kenapa ada Stressman channel terbaik yang menginspirasi channel Stressman dari awal. Thanks Pan. Bagus. Kisah perjuangan Irfan sama gua sama-sama pahit, tapi masih mending. Kendala Irfan cuman masalah tempat dan ruangan. Lah gua mogok terus karena masalah nggak ada. Lu ngomong apaan sih anjing, sumpah dah. Lah gua mogok terus karena masalah nggak ada. Oh maksudnya dia mogok gitu loh. Masalah nggak ada ruang kosong, plus HP rusak, plus komputer rusak, plus kuota habis, plus dana terbatas. Banyak banget dah lu anjing. Penderitaan gua itu pas awal 2016 sampai akhir 2016 sedih gua perjuangkan gua buat YouTube. Tapi awal 2017 di awal tahun gua bangkit, di setelah gua sebut 2017 adalah awal perjuangan. Gua terus berusaha alhamdulillah gua udah kembali YouTube. Saya YouTuber baru sepi tapi stok lama. Nah ini yang bilang masalah saya cuman masalah ruangan siapa bodoh? Anda tidak menonton video dengan benar ya. Nggak ada ruang kosong. Iya saya juga nggak ada ruang kosong. HP rusak, HP saya dulu nggak bisa main game. Komputer rusak. Saya dulu pakai komputer teman saya, tolong. Kuota habis dan dana terbatas. Dulu saya juga dana terbatas. Ya Allah, saya nggak punya uang dulu, tolong. Lu kira gue punya uang dari dulu ya? Kuota habis ke warnet. Sekarang masih mending. Anda masih bisa beli kuota, dulu nggak bisa boy. Dulu nggak bisa beli kuota. Dulu beli kuota susah. Tolong harus ke warnet atau enggak numpang wifi teman atau enggak pasang wifi sendiri yang terlalu mahal pada saat itu ya. Wifi dulu nggak ada, pakai kartu itu nggak ada woy. Harus beli modemnya dulu, baru beli kartunya, baru dipaketin, baru lambat. Jadi harus ke warnet ya. Anda sangat tidak bersyukur. Tolong Bang, kenapa ceritanya nggak jadi gambar aja di rumah live? Ya udah ada cuy. Sekarang udah ada, udah tercapai keinginan Anda ya. Ini kenapa aku nge-love anjing kayak Irfan 500k with no girlfriend. Cowok banget. Aku nge-gay ya nge-lovein. Cowok banget tapi di love gitu loh. I don't know man. Irfan seperti hidup saya. Lagu pertama saya juga Punk Street Indonesia. Bagus. Itu lagu yang pertama saya ketahui, dan saya pun juga suka membuat animasi dan suka gambar. Dan saya juga suka gambar kaligrafi, tapi sekarang saya masih SMP. Semoga nanti gede seperti kau Bang Irfan. Amin. Saya hitung tanggal lahirmu pakai matematika saat Irfan 140 sudah kelas 6 SD. Windows Vista udah rilis, harusnya dulu komputermu setelah 2007 sudah ada Windows Vista. Windows XP bodoh. Kenapa tidak Windows Vista? Karena tidak ada internet untuk mendownload. Tolong. Dulu kalau mau download gitu harus ke warnet, dan itu installnya saya nggak ngerti cuy. Saya masih bocah pada saat itu ya. Jadi saya masih pakai Windows XP cuy. Ntar saya baca-bacain komen seru juga nih cuy. Bang, gimana supaya channel saya nggak dibully lagi? Tahu sendiri kan, anak zaman now sekarang banyak yang bully. Please bang, gimana saya sama mau kayak abang? Cirle dibully anjing. Bro, lu mau tahu caranya supaya nggak dibully? Buat channel YouTube tapi jangan kasih tau siapa-siapa. Goblok, saya aja lu buat video YouTube saya tuh malu kasih tau teman-teman saya kalau saya itu ngebuat video di YouTube cuy. Jadi saya nggak pernah kasih tauin ke teman-teman saya kalau saya punya channel YouTube. Saya ngebuat aja sendiri, biarkan orang-orang tahu sendiri tanpa harus saya koar-koar ya. Sekarang udah pada tahu cuy. Aku gak suka kakak yang dulu, tapi sekarang kakak udah berubah dan lebih baik. Semoga kakak sampai 1 juta subscriber dan kakak berubah lebih baik, amin. Udah kembali jadi yang dulu lagi guys. Jadi YouTuber pertama ya. Jadi fasenya Irfan sekarang menjadi Irfan lagi cuy. Sudah lelah dengan Irfan ya. Orang yang nonton sama berapa subscriber saya nggak peduli. Saya dapat duit apa enggak, saya nggak peduli sama sekali teman-teman. Yang penting adalah saya ngebuat video, fans saya suka, terus itu
saya puas juga. Saya buat video itu aja teman-teman. Ya guys, itu masih benar. Walaupun ada salahnya, saya cinta duit masih, tolong saya masih cinta duit. Cuman walaupun sekarang, walaupun saya yang penting itu saya upload cuy, biarpun dolar kuning, hijau, merah, neraka, I don't give a shit man, tetap saya upload ya. Karena yang penting itu lebih baik saya upload tiap hari walaupun dolar kuning. Saya nggak upload ulang apa segala macam, biarin aja lah, udah lah bodo amat. Yang penting upload aja, Bijiker mendapatkan asupan setiap harinya karena ngeluh mulu. Kalian tuh kalau saya nggak upload seharian ngeluh mulu, pusing kepala saya ini ya. Ya guys, mungkin segini aja. Habis suara aku sampaikan. Ya guys, mungkin segini lah untuk episode kali ini untuk reaction drama live-nya. Kalau kalian mau lihat channelnya bisa aja langsung tulis saja Irfan Drama Live, pasti ada. Ya mungkin segini aja, udah 40 menit saya rekaman ini. Kalau kalian suka seperti biasa jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Udah ada topi Irfan, ada di irfandistro.com. Ada di irfandistro.com, link di deskripsi. Dan sebelum kita akhir videonya, saya cuma pengen berterima kasih untuk kalian semua yang mau saya berterima kasih untuk kalian semua para kenapa jadi garuk gitu loh. Ya jadi intinya saya pengen berterima kasih sama kalian semua Bijiker yang udah ngedukung saya sampai 5 juta subscriber. Entah apapun yang terjadi, entah apapun yang saya upload, kalian tetap nonton. Thank you banget cuy. Apalagi yang udah nonton tiap hari, mau apapun kontennya, terima kasih ya. Tidak memperdulikan konten apapun yang saya buat, yang penting kalian tuh nonton saya aja. Saya terima kasih banget sama kalian, walaupun kalian semua itu terlalu kebanyakan bercanda gitu, nggak bisa diseriusin gitu ya, selalu bercanda, ngata-ngatain, tapi tetap saya cinta gitu ya. Ya guys, mungkin sekian untuk episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya.